Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, selanjutnya kita untuk sesi 2 ini akan membahas mengenai hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Izinkan saya untuk share screen. Semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya akan menambah pengetahuan kita semua, karena pada dasarnya apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas rangkuman, sebatas poin-poin saja, karena yang lebih luas dan banyak itu sudah disediakan di modul MKDU 4221 miliknya UT untuk kita sama-sama buka dan pelajari. Juga bisa kita mencari, men-searching di YouTube, di Google, itu banyak sekali eh, pembahasan terkait dengan materi kita untuk sesi 2 ini. Baik, mari kita sama-sama memperhatikan, dan silahkan jika nanti ada diskusi, pertanyaan, tanggapan, bisa rekan-rekan mahasiswa untuk chat ataupun message saya di e-learning yang sudah disediakan nanti tentunya di sana. Komunikasi kita itu di e-learningnya UT. Luar dari itu saya tidak bisa terima karena akan terpantau oleh sistem. Oleh karena itu setiap diskusi, khususnya diskusi sesi 2, silakan rekan-rekan mahasiswa untuk selalu aktif dan mengisi diskusi, dan silakan jika ada yang ditanyakan langsung di menu ataupun laman ataupun wadah yang sudah disediakan di sana. Baik, kita mulai saja ini pembahasan kita mengenai hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Dari pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas untuk sesi ini, untuk diketahui bahwa saya mengambil poin-poin saja untuk sama-sama untuk kita diskusikan, untuk kita pahami, dan sehingga akan menjadi khazanah ilmu kita. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu kompetensi yang diharapkan setelah kita mengikuti tutorial ini, yakni nanti rekan-rekan mahasiswa dapat menjelaskan definisi hakikat, yang kedua dapat menjelaskan definisi martabat, yang ketiga dapat menjelaskan definisi tanggung jawab. Yang pertama, yakni membahas mengenai hakikat. Secara komprehensif, definisi dan pengertian hakikat itu bisa rekan-rekan mahasiswa buka di modul yang sudah diberikan, atau membuka e-library-nya atau perpustakaan digital miliknya UT. Itu sudah lengkap, semua mata kuliah sudah ada buku digitalnya, dan bisa juga untuk mencari, menemukan pemahaman baru di sumber-sumber lain, baik di Google maupun di YouTube yang sudah begitu banyak kita jumpai dan temukan. Apa itu hakikat? Menurut yang tertera di modul Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa itu, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Itu hakikatnya adalah manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, itu hakikatnya. yakni Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang mulia, paling mulia dibandingkan dengan makhluk lain. Artinya manusia itu adalah memiliki hakikat yang sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia posisinya dibandingkan dengan makhluk selain manusia itu sendiri.
Sehingga sebagai penguat pandangan ini, sebagai landasan dasar dari statement ini, sebagaimana pandangan Islam terhadap hakikat manusia yang dijelaskan dan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yakni Quran surat Al-Mu'minun. Ini juga menjelaskan tentang hakikat daripada manusia itu sendiri. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 menyebutkan bahwa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfah 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghatan 'idhaman fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana hakikat penciptaan manusia dari awal, yang berasal dari saripati tanah lalu menjadi segumpal darah, menjadi darah lalu menjadi segumpal darah, dan seterusnya, adalah proses bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan hakikat jati diri manusia itu sendiri. Yang kedua adalah yang menjadi rujukan dalam memaparkan hakikat manusia itu, yakni Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar liayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa faqina 'adzabannar." Di sini Allah menjelaskan kepada kita semua penciptaan langit dan bumi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kuasanya kepada kita sebagai manusia, yakni manusia yang pada hakikatnya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga sebagai landasannya adalah Quran surat As-Sajdah ayat ke-7. Allah menjelaskan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insan. Sementara yang menjadi landasan dasar bahwa manusia itu hakikatnya adalah ciptaan yang paling mulia, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qaf ayat 16, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Shadaqallahul azim. Dan terakhir sebagai landasan dasar daripada hakikat manusia itu sendiri adalah manusia yang benar-benar ciptaan Allah yang paling baik bentuknya, paling sempurna ciptaan Allah adalah manusia. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat kelima, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Artinya Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sehingga manusia itu pun diberikan akal oleh manusia, oleh Allah, diberi nafsu oleh Allah untuk membedakan diri dengan malaikat dan binatang. Tapi ketika manusia menggunakan akal untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka posisinya tentu akan lebih tinggi di hadapan Allah daripada malaikat-malaikatnya. Inilah hakikat yang merupakan pembahasan pertama dari sesi kedua ini. Selanjutnya martabat. Martabat dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm
inhum illa yadhunnun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengecam dan mengkritik dengan keras sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera ataupun hewan. Dan manusia tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Padahal sebelumnya telah dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna. Manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Karena manusia merupakan makhluk yang berakal, makhluk yang berilmu, dan berpengetahuan. Memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, dan manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lainnya. Terlebih ketika manusia menggunakan akalnya untuk melaksanakan menjalankan kehidupan, maka tentunya martabatnya akan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Allah. Dan terakhir adalah tanggung jawab manusia. Ini adalah pembahasan ketiga dari sesi 2. Secara garis besar, peran dan tanggung jawab manusia dapat dibagi menjadi 3 peran utama. Pertama, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barometer peran ini adalah tauhid, mengesahkan Allah, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, yang mana barometer peran ini adalah sikap egalitarianisme, yakni saling membutuhkan satu sama lain, manusia yang satu dengan yang lain ketika bersosial atau bermasyarakat, yakni tolong menolong dan toleransi, saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, yakni peran sebagai khalifah fil ard, pada alam semesta ini, pada bumi ini, yang merupakan pengejauhan tahan dari peran profetik manusia itu. Itulah 3 dari tanggung jawab manusia kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada makhluk lainnya di alam semesta ini. Karena sesungguhnya setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti suatu ketika, nanti di akhirat, nanti hari pembalasan, nanti di yaumul qiyamah, kita akan ditanyai tentang perbuatan-perbuatan kita di atas dunia ini. Maka ketika tangan kita berkata-kata, kaki kita akan menjadi saksi. Maka mari senantiasa kita mengarahkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah 3 pembahasan dari sesi 2 ini, yang mana secara luas dan panjang lebarnya bisa kita membacanya di modul yang sama-sama kita sudah miliki. Baik, itu saja pembahasan dan penjelasan untuk sesi 2 terkait dengan hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Semoga rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka bisa tercerahkan, bisa memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan secara singkat dan jelas ini. Silakan untuk mengisi link ataupun menu diskusi, dan silakan untuk menanyakan sesuatu melalui menu message atau menu pertanyaan atau menu kirim pesan yang sudah ada di e-learning. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf.